Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan presentasi kami pada hari ini. Kami perwakilan dari kelas B, Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018, akan mempresentasikan topik serta materi mengenai Omnibus Law, yaitu informasi kebijakan dan proses pembentukan kebijakan Cipta Kerja, dalam hal ini UU nomor 11 tahun 2020. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Sudirman, NPM 44. Dan saya pribadi, Aquila Pascal, NPM 36. Ada Muhammad Farid, NPM 86. Dan Najwa Zahira, NPM 70. Dan ada Genmas Gagas, NPM 90. Kita langsung masuk kepada materi Omnibus Law. Pada 22 Januari 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah resmi mengesahkan program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2020 yang berisi 50 rancangan undang-undang yang sekarang sudah menjadi undang-undang. Dan salah satu hal yang menjadi perhatian pada saat itu adanya 4 RUU yang kemudian sudah disahkan menjadi RUU yang bertajuk Omnibus Law. 4 UU tersebut, yaitu yang pertama ada UU Cipta Kerja, lalu ada UU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, lalu ada UU Kefarmasian, dan yang terakhir UU Ibu Kota Negara. Adanya RUU bertajuk Omnibus Law merupakan salah satu langkah progresif pemerintah di bidang hukum. Hal ini disinyalir karena kegeraman Presiden Joko Widodo atas melempamnya progres Indonesia di bidang investasi terutama. Berdasarkan laporan Ease of Doing Business tahun 2019, Indonesia menempati peringkat 73 dari 190 negara. Pembentukan Omnibus Law, khususnya di bidang perekonomian, diharapkan mampu untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Ruslan Ruslani mengatakan bahwa salah satu tujuan dari adanya Omnibus Law ini adalah untuk meningkatkan peringkat Indonesia di Ease of Doing Business. Kemudian kita lanjutkan kepada pokok pembahasan yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang akan dilanjutkan oleh Genmas. Baik. Berbicara mengenai Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. UU ini diatur dalam Cipta Kerja ini diatur dalam UU nomor 11 tahun 2020 sebagai upaya untuk mewujudkan sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja. Dalam UU ini terdapat 10 ruang lingkup, yaitu yang pertama peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, 2 ketenagakerjaan, 3 kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, 4 kemudahan berusaha, 5 dukungan riset dan inovasi, 6 pengadaan tanah, 7 kawasan ekonomi, 8 investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, 9 pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan 10 pengenaan sanksi. Bisa dilanjut? Dalam kebijakan ini, pemerintah memiliki target dan harapan yang berupa terciptanya lingkungan usaha yang efektif, meningkatnya nilai investasi, serta menurunnya angka pengangguran. Bisa dilanjut? Dalam suatu kebijakan, tentu ada pihak pro dan kontra. Dalam kebijakan ini, terdapat beberapa pihak yang kontra, yaitu sebagian kelompok buruh tani, sebagian kelompok mahasiswa, serta sebagian kalangan akademisi. Mereka yang kontra terhadap kebijakan ini
mengeluhkan beberapa hal, mulai dari kejanggalan prosedural hingga ranah substantif kebijakan. Kemudian bisa dilanjutkan oleh rekan kami, Najwa Zahira. Baik, terima kasih Genmas. Kalau tadi dari Genmas sudah menjelaskan terkait pihak pro dan kontra, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait informasi kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Mungkin yang pertama ada masalah kebijakan. Masalah kebijakan ini merupakan situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang ditetapkannya suatu kebijakan. Nah, masalah kebijakan muncul ketika masalah publik sudah diketahui. Dalam konteks kebijakan Cipta Kerja ini atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang menjadi masalah publiknya ialah aturan berwirausaha yang tumpang tindih dan kurang tersedianya lapangan kerja, sehingga mengakibatkan masih tingginya atau masih banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia. Yang kedua ada masa depan kebijakan, yaitu hal yang diharapkan dari kebijakan Cipta Kerja ini ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ialah terciptanya iklim usaha yang efektif dan efisien, yaitu tidak ada aturan yang saling tumpang tindih seperti yang sebelumnya sudah disebutkan dalam poin pertama, yaitu masalah kebijakan. Lalu selain itu diharapkan dapat adanya peningkatan terkait nilai investasi dan juga peningkatan lapangan pekerjaan. Lalu poin ketiga yaitu hasil kebijakan. Menurut data dari Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, nilai investasi Indonesia sejak ditetapkannya kebijakan Cipta Kerja ini atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 nilainya sebesar 69,87 triliun. Nah, nilai investasi ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 15.226 orang. Nah, secara periodik, nilai investasi Indonesia menurut data OJK atau Otoritas Jasa Keuangan per Oktober 2020 mengalami penurunan sebesar 3,8% dari 568,3 triliun pada tahun 2019 sebelumnya. Nah, menjadi 546,9 triliun pada tahun 2020 ini. Lalu yang terakhir ada kinerja kebijakan, yaitu berdasarkan data yang diuraikan di atas, maka kami sebagai kelompok yang menganalisis terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini dapat menyimpulkan bahwa kinerja kebijakan Cipta Kerja ini sampai saat ini dirasa masih belum tepat sasaran karena variabel peningkatan investasi pada tahun ini yang merupakan suatu indikator keberhasilan dari undang-undang ini atau tujuan awal dari undang-undang ini masih belum tercapai, serta angka serapan kerjanya juga masih sangat minim. Oke, mungkin untuk poin selanjutnya lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh Farid. Persilahkan. Ya, terima kasih untuk Najwa. Dari informasi kebijakan yang telah diuraikan oleh kawan saya sebelumnya, Saudari Najwa, selanjutnya kami akan mencoba menganalisis proses pembentukan kebijakan Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini berdasarkan 3 poin yang telah kita buat. Poin yang pertama ada yaitu namanya agenda setting. Penyusunan agenda atau agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan lalu dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah, pemerintah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan. Masalah kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Dalam konteks kebijakan Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kelompok kita menilai pemerintah telah gagal untuk melaksanakan proses ini. Pemerintah gagal meyakinkan publik bahwa dari masalah kebijakan yang dikemukakan pemerintah merupakan masalah yang benar-benar berasal dari publik dan pantas dijadikan prioritas.
Ya, lanjut. Yang kedua, ada formulasi kebijakan. Pada tahapan ini, dihadirkan ragam alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah kebijakan. Dalam konteks kebijakan cipta kerja, ragam alternatif kebijakan ini semestinya dihadirkan oleh para stakeholders. Stakeholders menurut William N. Dunn merupakan individu atau kelompok yang memiliki pengaruh atau dipengaruhi dalam pengambilan keputusan. Adapun yang perlu dihadirkan dalam proses perumusan adalah pemerintah yang terdiri dari eksekutif dan legislatif, serikat buruh, dan pengusaha. Hal ini sebagai upaya memegang teguh prinsip due procedure of law dalam pembentukan kebijakan ataupun undang-undang, yang mana prinsip ini mengharuskan pembentukan kebijakan untuk memperhatikan kualitas partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang ataupun kebijakan cipta kerja ini. Serikat buruh merupakan salah satu stakeholder yang harus diupayakan tingkat partisipasinya, sebab buruh merupakan pihak yang nantinya akan terdampak dari kebijakan cipta kerja ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Hal ini diperkuat juga dalam konteks hak asasi manusia, yang mana secara prinsipal ada yang dinamakan asas the rights to be heard atau hak untuk didengar. Setelah mereka didengar, mereka memiliki hak selanjutnya, yaitu the right to consideration, hak untuk dipertimbangkan. Ini kaitannya dengan yang tadi di awal, the procedure is the heart of law. Tanpa pemenuhan hak-hak prosedural, maka hak-hak substantif kemungkinan besar tidak dapat terpenuhi. Hal ini pun yang terjadi pada proses pembentukan kebijakan cipta kerja ini, di mana stakeholder yang terdampak seperti buruh secara prosedural atau tingkat partisipasinya tidak diakomodir oleh pemerintah. Logika sederhana yang bisa dipakai dalam konteks ini adalah terlaksananya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh serikat buruh. Semenjak kebijakan ini berupa rancangan, hingga kebijakan ini ditetapkan, dan sampai sekarang pun aksi demonstrasi ini masih dilakukan. Poin kami yang terakhir ada yaitu adopsi kebijakan. Alternatif kebijakan yang dihadirkan pada tahap formulasi kebijakan tidak dilakukan dengan prosedur yang baik, terutama dalam kaitannya dengan kualitas partisipasi publik. Oleh karenanya, pada tahapan ini, alternatif kebijakan yang dipilih oleh pemerintah pun merupakan alternatif kebijakan yang dipilih secara sepihak. Hal yang perlu kelompok kita kritisi dalam proses adopsi ini adalah ketidakjelasan bargaining politik yang dimiliki outside government, seperti serikat buruh ini. Bargaining politik yang dimaksud merupakan daya tawar konkret dimiliki. Selama ini, outside government hanya dapat melakukan tekanan melalui aksi demonstrasi apabila kepentingannya terabaikan. Selepasnya, keputusan kebijakan apa yang akan diterapkan merupakan kuasa dari inside government. Dalam konteks ini, kelompok kita menyarankan agar prosedurnya dilakukan perubahan. Hapus kewenangan mutlak dari inside government dalam pengambilan keputusan yang akan dijadikan kebijakan. Prosedurnya dirubah menjadi keputusan bersama berdasarkan persentase suara. Oleh karenanya, harus ada pembagian yang jelas tentang kepemilikan suara outside government di tingkat tatanan pengambilan keputusan kebijakan ini, agar outside government memiliki bargaining politik atau daya tawar politik yang lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Ya, sekian dan terima kasih dari kelompok kita. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Saudara Aquila. Baik, terima kasih atas pemaparan presentasinya dari teman-teman semua. Dan akhir dari presentasi tadi sekaligus menutup presentasi kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi teman-teman yang sudah memperhatikan dan menyimak presentasi pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bu Antik Bintari sebagai dosen pengampu mata kuliah proses legislatif dalam bimbingannya selama kami menyiapkan presentasi pada hari ini. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.